Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurlah pada kesempatan ini kita senantiasa bermuajahah di tempat yang mulia ini, Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Majelis Ta'lim Al-Mubarak, dalam pengkajian atau bahasan daripada kitab Risalah Mu'awana, yaitu halaman 9. Halaman 9. Faslun wayang bagi ayakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz tudawimu ala qiraatihi fi kulli yaumin wa lailatin. Pasal menceritakan wayang bagi ayakuna laka wirdun. Siogianya kepada kita umat Islam, muslimin muslimat, wirdun min tilawatil kitabil aziz, harus menjadikan wirid atau amalan dalam sehari semalam, yaitu membaca Al-Quran. Min tilawatil kitabil aziz, yaitu membaca Al-Quran yang agung, yang mulia. Tudawim ala qiraati fi kulli yaumin wa lailatin, dawam membaca Al-Quran sehari semalam. Wa anna dzalika an taqtasir ala zuzkin fayakuna laka fi kulli sahin khatmatun. Paling rendah kita membaca Al-Quran itu satu hari itu sejuz, ya, berarti kalau 30 hari berarti 30 juz. Supaya gampang kita artinya ngahancana, supaya gampang ngahancana, itu dikira-kirakan satu hari itu yaitu 1 juz, supaya sebulan itu kita hatam. Oleh sebab itu kita selaku muslimin muslimat haruslah rajin baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab Allah. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Bahkan wa a'la dzalika antah tima fi kulli salasati ayamin, yang paling tinggi yaitu membaca Al-Quran itu 3 hari tamat kalau bisa. 3 hari tamat berarti kalau 1 hari berapa juz kira-kira? 10 juz. 1 hari 10 juz, 3 kali khatam, ya. Itu kalau bisa. Kayaknya mah kita mah nggak bisa, ya. Kalau 1 hari itu 10 juz, ya. Itu kalau umpamanya 1 hari 1 juz, maka insya Allah 1 bulan itu kita hatam. Usahakan di program, ditarget, ya, ditarget. Waktu bacanya mau malam entah mau siang, ya. Yang bagus diantaranya waktu untuk membaca Quran yaitu
sebelum waktu subuh di waktu sahur itu sangat bagus, atau sesudah maghrib, atau paginya sesudah subuh, mana saja itu waktu. Yang penting kita satu hari satu malam itu sempatkan baca Quran satu juz, paling juga setengah jam ya, atau sajam paling lambat lah. Hadirin rahimakumullah. Wa'lam anna li qiraatil Qur'an fadlan aziman wa asran kitabul qalbi kabiran wa asran kitabul qalbi kabiran. Ketahui olehmu bahwa saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya dalam membaca Al-Qur'an tersebut fadlan aziman, mendapat fadilah yang agung, mendapat pahala yang besar. Wa asran kitabul qalbi kabiran, bahkan ada suatu dampak, ada suatu dampak dalam hati, yaitu tanwirul qalbi, hati bakal terang benderang, caang bakal caang hati. Kabiron itu sangat besar untuk menjadi suatu pelita dalam hati, yaitu Al-Qur'an. Sebab itu kita dengan sungguh-sungguh setiap orang muslim muslimah bacalah Al-Qur'an. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Afdal ibadati ummati qiraatul Qur'an." Yang paling utama ibadah umatku yaitu membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang muslim yang selalu rajin baca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Global saja, secara global ya, ditadabbur itu adalah sunat. Kalau kita baca Quran harus tadabbur, mengerti daripada makna Al-Quran. Itu kita tidak akan mengerti makna Al-Quran, berarti kita harus ya ngaji tafsir, ya ngaji tafsir, ngaji lugah, itu ngaji banyak yang kita ngaji. Kenapa? Karena ketika seseorang membaca Al-Quran, tahu daripada maknanya, maka dalam suatu riwayat dan hadis, barang siapa membaca Quran, mengerti yang dibaca, maka satu huruf dibalas 50 oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat jauh perbedaannya. Kalau satu huruf tidak mengerti kandungan Al-Quran, maka dibalas 10 per huruf. Tapi kalau mengetahui, kalau mengerti, paham daripada isi makna Al-Quran, maka satu huruf dibalas 50 oleh Subhanahu wa taala. Sangat banyak perbandingan pahalanya. Ya, kita harus mengerti daripada kandungan Al-Quran. Maka oleh sebab itu, pertama kita mengaji Quran, yaitu harus tahu panjang pendeknya, mad, hukum dan sebagainya. Kedua, kita harus belajar daripada isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, yang paling penting, kita harus mengamalkan isi daripada Al-Quran. Jadi jangan sampai udah bisa baca, jangan sudah ya. Kita mau udah bisa baca Quran nih, panjang pondoknya, itu mahrojnya, udah jangan segitu, tingkatkan lagi. Harus mengerti daripada isi kandungan Al-Quran. Bagaimana cara mengetahui isi kandungan Al-Quran? Kita harus ngaji, harus belajar dari kitab Alat, Dumiyah, Kailani, Sorob sampai Alfiyah, terus dari kitab ya lugot-lugotnya harus tahu. Oleh sebab itu, maka kita harus benar-benar sungguh-sungguh itu dalam belajar, terutama dalam belajar agama Islam, kitab-kitab agama Islam. Wa iyyaka yakuna himuka fi tilawatika maksuran. Ada seseorang umpamanya rajin baca Quran, bahkan dia sebulan hatam, tapi dia tidak tahu isi daripada kandungan Al-Quran, tidak tahu daripada makna Al-Quran. Artinya kita jangan memperbanyak khatam Al-Quran sementara kita tidak tahu daripada kandungan Al-Quran. Ya.
artinya belajar ya, banyak membaca Al-Quran ya bagus, tapi yang paling bagus lagi mengerti daripada isi kandungan Al-Quran. Tadabbur itu namanya tadabbur. Duna tadabbur. Watarot salah dan tartil. Watarot tulin dan harus tartil. Baca Quran itu harus tartil. Jangan pengen hatam, tartilnya enggak, harus benar-benar huruf-hurufnya harus ke bawah, marojnya harus ke bawah, hukum-hukumnya tajwidnya harus ke bawah. Wa alaika idza talauta bitadabbur wa tatahum wa taqawm wasta'in ala dzalik bitartil wahdur fi qalbika uzmatal mutakalim subhana. Wa alaika, dan diharuskan, diwajibkan ketika kita membaca Al-Quran ya, artinya sangat penting ketika kita membaca Al-Quran harus tadabbur. Tafahum, apa tafahum itu? Tafahum itu mengerti apa maknanya. Wasta'in ala dzalika bitartil. Tidak akan tadabbur, tidak akan tafahum kecuali dengan bacaannya tartil. Kalau tartil bacaannya insya Allah ya, kita akan satu persatu atau secara global akan ngerti daripada ayat tersebut, arti ayat tersebut. Wahdir fi qalbi kaudil matal mutakalim subhanahu. Dan ketika kita membaca Al-Quran, hadirkanlah dalam hati kita uzmatal mutakalim, betapa agungnya yang berbicara. Siapa yang berbicara Al-Quran? Siapa yang siapa yang Al-Quran itu pembicaraan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita membaca Al-Quran, yaitu harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita seolah-olah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Inti daripada pengajian ini ya, kita sebagai muslim dan muslimat banyaklah membaca Al-Quran. Kalau bisa satu hari satu juz, kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya satu hari setengah juz, berarti 2 bulan datang. Harus dengan target, harus dengan program sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah menjadikan orang yang selalu rajin membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rupanya pengajian pada hari ini ya dicukupkan sekian dulu. Ntar nyambung lagi, ntar bertemu lagi dalam situasi yang akan datang. Insya Allah kita berjumpa lagi. Dicukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi